Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali dengan FR Official. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk itu, Pemprov NTB berhasil menggalang dana dengan jumlah cukup lumayan hingga 1 miliar lebih. Dan dana ini digunakan untuk membeli produk-produk lokal untuk diberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima. Dan sebanyak 27.000 paket disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mini JPS ini ada teman-teman media juga. Ini ketika kita terjun ke lapangan, ide awalnya itu Pak Fatul Gani sebenarnya waktu itu nyeletuk. Ini bukan konteks mini JPS, tapi Pak Gub, karena ternyata banyak petani-petani kita itu kesulitan mengontrol harga gabahnya. Jadi Pak Fatul Gani ketika melihat ada penggilingan beras kita yang kualitas berasnya bagus, mengatakan, Pak Gub, kenapa kalau beras kita kan PNS itu ada jatah berasnya. Nah, selama ini diuangkan kalau diakomodir dengan membeli beras dari penggilingan internal, kan penggilingan kita bisa hidup. Karena di Alfamart, Indomart, masa beras-beras itu bukan beras kita. Nah, dicobalah karena ide yang menarik. Dan ternyata jalan mulai 1 Agustus, walaupun ada juga yang protes mungkin karena belum paham. Disangkanya di tengah situasi pandemi, kenapa ASN dikasih beras? Kenapa bukan masyarakat? Nah, karena kita wanti-wanti, kalau penggilingan padi itu pasarnya ada, produknya ada yang mengakomodir, maka mereka akan secara berkesinambungan membeli gabah dari petani. Dan hukum besi ilmu ekonomi ini, kalau ada demand maka supply-nya bisa dilakukan sehingga keseimbangan harga bisa kita lakukan. Ada PPKM. Kita menyangka PPKM itu sebentar, ternyata diperpanjang oleh Pak Presiden. Tentu semua kebijakan di Republik ini sekarang ini selalu ada pro dan kontranya. Nah, kita banyak yang tidak percaya COVID itu ini akal-akalan aja, Cina ingin menguasai Indonesia. Karena belum pernah merasakan COVID itu. Bu Agung udah pernah, Pak Ridwan Shah udah pernah, pokoknya yang vokal-vokal tuh kena tuh. Bu Yanti pernah. Kalau yang baik-baik gitu kan. Nah, jadi PPKM ini, nah kita hari ini juga berduka ya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2013-2018 Pak Amin berpulang tadi pagi. Nah, jadi banyak orang-orang sekitar kita yang kita kenal baik berpulang mendahului kita karena wabah ini. Oleh karena itu mungkin Presiden perasaannya sama seperti kita, ingin kembali seperti normal seperti sedia kala, tapi ancaman COVID itu nyata. Oleh karena itu dengan berat hati, bukan nggak memahami, merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pak Jokowi itu saya tahu betul ya, kalau masalah UKM, pedagang kaki lima, pedagang kecil itu concern betul. Bahkan kalau bisa nggak ada pembatasan-pembatasan, tapi tentu beliau harus berhitung. Kalau masyarakat kehilangan banyak nyawa, nanti yang disalahkan pemerintah juga. Oleh karena itu menurut kami, ketimbang mengutuk kegelapan, mendingan kita nyalakan sesuatu untuk menerangi apa yang kita rasakan saat ini. Nah, datanglah Asosiasi Pedagang Kaki Lima untuk beraudiensi, dan kita datang kepada kelompok-kelompok UKM yang mengibarkan bendera putih. Nah, ternyata sekarang hobi juga ada apa-apa bendera putih, karena mereka mengatakan dengan pembatasan ini tidak ada yang beli, apalagi baru buka jam 6, jam 7, jam 8 harus tutup berat sekali. Oleh karena itu, atas terima kasih teman-teman pedagang kaki lima, teman-teman mahasiswa, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kasih sembako,
supaya sampai akhir masa pandemi PPKM ini tanggal 9 ada sesuatu yang bertahan di dapur kita. Karena kalau istri-istri sudah ngomel di dapur, semuanya jadi nggak jernih kita mikir. Oleh karena itu ada beras, ada ikan, ada kopi, ada apa. Nah ini sekaligus ada opportunities juga pada saat yang bersamaan. Semua produk ini harus lokal. Nah kenapa lokal? Karena akan menggerakkan sektor-sektor yang juga terkena sama PPKM ini Pak Kuku. Nah, yaitu berasnya harus lokal, dan kita wanti-wanti Bu Wagub, jangan sampai beras lokal ini sama-sama pemasok beras yang SN kemarin. Jadi harus gantian supaya semuanya dapat bagian. Nah, alhamdulillah baru terbukti Bu Eva jadi komandannya, ternyata bagus. Nah, tepuk tangan buat Bu Eva. Biasanya kalau OPD jadi koordinator, kalau dikasih target 20.000, biasanya 15.000, 17 terus mohon maaf. Nah kalau ibu-ibu dikasih 20.000, Bu Eva kasih 27.000. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Mungkin terinspirasi sama Bu Wagub, Bu Eva. Nah, tapi mudah-mudahan kalau bikin acara saya jangan dijemur sendiri lagi. Jadi sekali lagi pemihakan pada produk lokal ini harus disengaja, harus didesain. Karena kalau tidak kita mulai, tidak akan mungkin beras kita berkompetisi dengan beras dari Surabaya dan dengan Jakarta. Tidak mungkin produk-produk UKM kita kalau diadu apple to apple bisa bersaing. Tapi kalau mungkin kualitasnya lebih rendah sedikit, mungkin harganya lebih mahal sedikit. Tapi ada, seperti saya sering katakan, cost of learning, biaya belajarnya. Nah itu yang harus dimasukkan dalam pertimbangan. Makanya pada awal kami panggil APH-APH dari BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, TNI untuk mensosialisasikan ide ini supaya jangan sampai kok ada produk yang kualitasnya jelek, harganya lebih tinggi jadi pilihan. Nah ilmu ekonomi tidak boleh terlampau kaku juga, perlu ada masukan-masukan dari yang lain sehingga ada biaya pembelajaran. Nah mudah-mudahan PPKM ini tidak diperpanjang lagi. Nah, kalau berpanjang lagi pusing juga kita. Nah kalau setelah ini mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita modifikasi sehingga kita ada sesuatu yang mengepul di dapur kita, tapi pada saat yang sama ada UKM-UKM kita yang tersenyum karena kelihatan ekonomi mulai bergerak dari gudang-gudang bisnis mereka. Saya kira selamat Bu Eva dan timnya, JNE, Pak Kuku ketika kita minta CSR-nya, kalau Ibu lihat ekspresinya Bu Wagub, waduh tegang, langsung hitung-hitung kalkulator. PT AMNT, terima kasih Jul, salam buat teman-teman di sana, responnya juga cepat. Mudah-mudahan kolaborasi ini tidak cepat berlalu tapi terus bersinambungan di masa yang akan datang. Sekali lagi selamat Bu Wagub, senang kita lihat Ibu sehat, tersenyum, baik hati. Mudah-mudahan bagus buat kita semua. Pak Sekda, nah Pak Sekda macam-macam dijemur sekarang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya nanti didampingi Bu Eva, Bu Wagub, Bu Asisten, Pak Ibu Kades Perindustrian, ibu-ibu aja, nggak usah bapak-bapaknya. Untuk meluncing JPS Gotong Royong ini untuk membuktikan dengan PPKM diterapkan di NTB, ibu-ibu berkibar di Nusa Tenggara Barat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.